Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Dr. Rado Yendra SSI MSc, bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai multivariable transformation using Jacobians. Oke, ada kata-kata kunci di sini, ada multivariable transformation dan ada Jacobians. Istilah-istilah ini tentu akan kita bahas nantinya untuk memahami apa yang kita maksud pada teori petang kali ini. Kita akan lihat beberapa teori yang akan dibahas. Nah, di antaranya adalah teori, kita lihat teorinya seperti ini. Nah, katanya, suppose that y1 and y2 are jointly continue random variable, and that's u1 equal to y1 plus y2 and u2 equal to y1 minus y2. How can we find the joint density function of nu1 and nu2? Nah, apa yang menarik yang kita pelajari di sini gitu, dan apa perbedaan dari teori sebelumnya? Nah, kalau teori sebelumnya diberikan joint density function, akan ditentukan density function. Jadi ditentukan joint, akan ditemukan density function. Nah, tetapi variabel acaknya terdiri dari Y1 dan Y2. Tapi yang akan ditentukan tetap density function dengan variabel acak tunggal U. Meskipun U-nya terdiri dari dua variabel acak. Tetapi isunya tetap mendapatkan density function U. Jika diketahui joint density function. Nah, pada kali ini yang diketahui joint density function dan yang akan dicari juga joint density function. Nah, ini yang baru sekarang akan kita lihat. Jadi, teori sekarang diketahui joint density function dan akan dicari joint density function. Yang diketahui adalah variabel acak Y1, Y2 merupakan joint density function dan akan diberikan nu1 dengan fungsi variabel acak H1, Y1, Y2, dan U2 dengan fungsi variabel acak H2, Y1 dan Y2. Nah, tujuannya kita akan mendapatkan joint density function terhadap U1 dan U2. Ini tujuan kita. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan dapatkan H inverse. H1 inverse U1 U2 dengan mengeluarkan Y1 tentunya, dan dapatkan H2 inverse U1 U2 dengan mengeluarkan Y2 tentunya. Nah, satu syarat penting yang harus kita pahami adalah bahwa Y1, Y2 ini merupakan transformasi satu-satu terhadap U1 dan U2. Jadi transformasi satu-satu itu jelas ya. Y1 titik Y1 Y2 akan menghasilkan juga satu titik fungsi U1 U2. Nah, gitu dia. Jadi ini disebut dengan fungsi satu-satu. Jadi satu titik untuk koordinat Y1, Y2, untuk variabel Y1, Y2 akan menghasilkan satu titik pula pada fungsi U1, U2. Oke. Nah, ini harus penting dipahami. Nah, setelah kita dapatkan H1 inverse dan H2 inverse, lalu kita dapatkan satu lagi yang disebut dengan Jacobian. Jacobian itu apa?
merupakan suatu determinan matrik 2 kali 2 yang isinya baris pertama itu H1 inversnya kita turunkan parsial terhadap U1 dan baris 1 kolom keduanya kita turunkan H1 turunan parsial H1 inverse terhadap U2. Sedangkan baris keduanya di mana elemen dari baris kedua kolom ke-1 merupakan turunan parsial H2 inverse terhadap U1 dan baris kedua kolom kedua ini elemennya itu adalah turunan parsial H2 inverse terhadap U2. Jadi setelah dapat H1 inverse, kita turunkan lagi terhadap U1 terhadap U2, itu masing-masing menempati elemen baris 1 kolom 1 dan baris 1 kolom kedua. Lalu setelah dapat H2 inverse, kita turunkan pula terhadap U1, U2. Turunannya disebut turunan parsial. Yang akan menempati elemen baris kedua kolom 1 dan baris kedua kolom kedua. Yang disebut dengan Jacobian tadi determinannya tentu hasil kali ini. Nah, ini dia, oke. Hasil kali silang komponen diagonal utama ya, dari kiri atas ke kanan bawah dikurang dengan dari kanan atas ke kiri bawah. Alah, inilah dia. Jacobiannya itu tidak sama dengan 0. Nah, setelah dapat Jacobian, baru kita bisa menghasilkan suatu joint density function baru U1, U2 dengan cara menggantikan Y1, Y2 pada joint density function mula-mula, Y1-nya diganti dengan H1 inverse, Y2-nya diganti dengan H2 inverse dikali dengan Jacobian. Jadi ceritanya mirip-mirip dengan teori-teori yang sebelumnya. Kalau teori yang pertama kita kan tahu bahwa untuk menghasilkan density function U jika diketahui density function Y sama aja kan, bahwa Y itu ditukar dengan H inverse U-nya. Nah, sama aja kemarin dikali dengan mutlak turunan DH inverse terhadap U. Nah, ini sama aja. Nah, pada joint density function ke joint density function yang mutlak turunan diganti dengan nilai mutlak Jacobian. Jadi nilai mutlak Jacobian kalau determinannya nanti negatif, maka dimutlakkan. Dan sama saja kalau join ke join density function lama ke join density function baru, tetap kita gunakan join density function lama, tetapi Y1-nya berubah menjadi H1, H inverse 1, H1 inverse, dan Y2-nya berubah menjadi H2 inverse. Jadi tetap kata kuncinya adalah pastikan soal itu memang joint density function. Nah, lalu dapatkan inverse, lalu dapatkan Jacobiannya. Oke, Jacobian merupakan determinan matrik 2 kali 2. Matrik 2 kali 2 elemennya tadi H1 inverse diturunkan parsial terhadap U1 dan U2 masing-masing menempati elemen baris 1 kolom 1 dan baris 1 kolom kedua. Lalu H2 inverse kita turunkan parsial terhadap U1, U2 juga menempati masing-masing elemen baris kedua kolom ke-1 dan baris kedua kolom kedua. Tidak ada yang susah. Oke, kita lihat contoh soalnya dulu ya. Biar nanti enak belajarnya, lihat contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya itu katanya adalah jika diberikan Y1, Y2 itu saling bebas. Jadi kalau saling bebas ingat bahwa joint density function sama dengan hasil kali fungsi densitas peluang tunggalnya. Oke.
Di mana katanya kedua-duanya itu rata-ratanya beta. Lalu diberikan U1 itu adalah Y1 per Y1 tambah 2. U2-nya itu adalah Y1 tambah Y2. Nah katanya dalam soal ini dihasilkanlah join density function baru itu seper beta kuadrat U2 eksponen min U2 per beta, U1-nya untuk 0 sampai 1, U2-nya besar dari 0. Lalu katanya tunjukkan, katanya U1-nya itu uniform, U2-nya itu gamma dengan alfa 2 beta. Dan tunjukkan U1, U2 saling bebas. Banyak kerja kita satu soal ini saja. Tetapi dengan menjawab satu soal ini, Anda akan mendapat pengayaan yang mantap sekali. Pertama, kita tidak bisa terima begitu saja. Ini harus kita buktikan dulu. Kok bisa begini join density function-nya, itu yang pertama. Yang kedua nanti apakah ini benar-benar join density function? Nah itu yang akan kita buktikan. Lalu baru kita jawab soal ini. Jadi banyak kerja kita. Saya hitung 5 yang harus kita jawab pada kesempatan kali ini. Pertama, buktikan apakah ini memang benar, datangnya dari mana. Lalu kedua, buktikan dia join density function, apakah terpenuhi sifatnya. Lalu baru jawab yang 3 ini. Banyak kerja kita. Oke, kalau gitu kita kerjakan secara mendetail, secara lengkap dengan menggunakan papan tulis kita. Oke, kita panggil papan tulis kita. Nah, ini dia. Oke, kalau gitu kita coba ansur-ansur jawab. Oke, kita coba ansur-ansur jawab teori kita ini. Nah, yang pertama yang harus diingat oleh rekan mahasiswa, perlu diingat pertama sekali adalah, oke, kita akan ingat pertama-sama bahwa yang perlu kita ingat adalah untuk membentuk join density function baru, function baru mesti wajib diketahui join density function yang diberikan, join density function yang diberikan. Harus ada terlebih dahulu join density function yang diberikan. Yang kedua, nah ini harus diketahui juga diberikan variabel acak U1 merupakan fungsi dari variabel acak Y1 dan Y2, juga diberikan fungsi, juga diberikan variabel U2, variabel acak U2 yang merupakan fungsi dari Y1 dan Y2. Oke, maksudnya itu fungsi yang di dalamnya terdiri Y1 merupakan fungsi dari variabel acak Y1, Y2, oke, dan juga merupakan fungsi dari variabel acak Y1 dan Y2. Nah, langkah berikutnya tentu dapatkan inverse. Untuk U1 dan U2, untuk H1 dan H2. Oke, untuk H1 dan H2. Lalu langkah berikutnya, lakukan turunan parsial.
untuk H1, untuk H1 itu terhadap U1 dan U2, ini sebagai elemen matriks Jacobian, elemen matriks Jacobian baris 1 kolom 1 dan baris 1 kolom 2. Oke. Lalu turunkan parsial, lalu lakukan turunan parsial, turunan parsial untuk H inverse 1. Oke. Lalu lakukan turunan parsial untuk H inverse 1. Untuk inverse lagi, berenak nama. Untuk inverse H1, H2. Oke, H2 terhadap U1 dan U2. Nah, ini sebagai elemen baris kedua, dan kolom 1 dan baris kedua kolom kedua. Oke, biar nggak bingung yang pakai dan lah. Oke. Nah, ini sini ada kata-kata inverse. Oke. Nah, ini yang perlu dilakukan. Lalu langkah terakhir dapatkan join density function baru. Sebelumnya kita dapatkan determinan, enggak apa-apalah. Jadi sebelum langkah terakhir ada determinan, enggak apa-apa. Langkah terakhir dapatkan density function baru yang sebelumnya dapatkan determinan matriks Jacobian. Nah, oke, kita lihat contoh yang diberikan. Nah, ini kira-kira begitu pada umumnya. Nah, kita akan lihat yang diberikan dalam soal. Oke, diberikan soal di mana FY1 dalam soal itu adalah eksponen. Oke, diberikan FY1 itu eksponen dengan rata-rata beta. Maka di sini kalau rata-rata beta dia super beta eksponen min Y1 per beta. Untuk Y1 besar dari 0. Lalu diberikan pula FY2, katanya tadi Y1, Y2 adalah eksponen kedua-duanya ratanya beta. Maka ini juga seper beta, di sini eksponen min Y2 per beta. Di sini juga ini Y1, Y2-nya juga besar dari 0.
Nah, dalam soal dikatakan dia saling bebas. Saling bebas artinya join density function itu adalah hasil kali dari univariat dari distribution yang diberikan. Dalam hal ini eksponen. Oke. FY2. Artinya di sini adalah 1 per beta eksponen min Y1 per beta dikali dengan 1 per beta, oke, eksponen min Y2 per beta. Dengan hasil kali tentu menjadi 1 per beta kuadrat, oke, eksponen. Oke, di sini min Y1, kita cari tempat yang lapang lah sedikit. Ini tempat sempit kali. Kita cari tempat yang lapang. Oke. Kita kasih baris dulu. Seperti biasa kita kasih baris pembatas. Maka di sini join density function kita menjadi 1 per beta kuadrat. Oke. Eksponen min. Oke, min 1 per beta kali dengan Y1 tambah Y2. Nah, ini dia. Untuk Y1 besar dari 0, 1 besar dari 0, dan Y2 besar dari 0. Nah, ini join density function kita yang diberikan dalam soal begitu. Ini adalah join density function yang diberikan. Nah, langkah berikut adalah diberikan fungsi U1 adalah Y1 per Y1 tambah 2 di mana U2-nya adalah Y1 tambah Y2. Nah, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mendapatkan H1 inverse. Mencari H1 inverse U, yaitu dengan cara mengeluarkan U1 maksudnya Y1 sama dengan U1 dikali dengan Y1 tambah Y2. Nah, ini kebetulan dalam soal ini mantapnya. Y1 tambah Y2 itu telah diketahui U2. Makanya Y1 itu U1 kali U2. Nah, ini dia mantap. Lalu setelah kita dapatkan ini, kita kasih baris lagi, kita dapatkan H inverse 2. H inverse H2 inverse U2 lagi. U2 adalah Y2 yang kita keluarkan sama dengan, tentu Y2 tinggal, Y2 itu U2 kurang Y1. U2 kurang Y1. Nah, Y1 tadi udah ada, ini dia. Berarti H2 inverse kita sekarang, H2 inverse U2 itu, atau Y2 sama dengan Y2 kita sekarang, Y2, ini menjadi, apa? U2 dikurang dengan U1 kali U2. Atau boleh kita buat U2 dikali 1 kurang U1. Nah, boleh aja. Dah dapat semua.
inverse sudah dapat semua, maka kita dapatkan turunan parsial. Nah, tadi katanya turunan parsial untuk elemen baris ke-1, kolom ke-1, H1 inverse, kita sebut H1 inverse saja, diturunkan terhadap U1, turunan parsial, huruf D-nya agak cantik sedikit, turunan parsial U1. Nah, oke, sama dengan mana tadi H1 inverse diturunkan terhadap U1, tentu U2. Oke, lalu kita dapatkan turunan H1 inverse terhadap U2 pula. U2. Nah, ini U1 pastinya. Oke. Ini tadi nih. Ini diturunkan terhadap U2 tentu U1. Dan selanjutnya untuk turunan parsial H2 inverse kita turunkan pula parsial terhadap U1. U1. Tentu hasilnya ini dia. Kalau terhadap U1 tentu hasilnya adalah min U2. Oke. Dan selanjutnya kita yang terakhir H2 inverse turunan parsial H2 inverse ini kita turunkan pula terhadap U2, turunan parsial maksudnya. Apa dia? Ini tadi kalau diturunkan terhadap U2 tentu dia menjadi ini adalah U2 kurang berarti 1. Oke. Ini 1 dikurang U1. Oke. 1 dikurang U1. Ini dia. Maka diturunkan terhadap U2 adalah 1 kurang U1. Nah, kita udah berhasil mendapatkan. Berarti di sini apa yang kita peroleh? Berarti matriks Jacobian kita adalah determinan. Nah, ini dia determinan. Ini tadi. Oke. Ini tadi berisi turunan H inverse 1, A1 inverse terhadap U1. Dan ini adalah turunan H1 inverse terhadap U2. Oke. Dan ini adalah turunan parsial, turunan parsial terhadap U1. Dan ini adalah turunan parsial H2 inverse terhadap U2. Parsial semua, inverse-nya. Nah, ini tadi sudah kita catatkan adalah sama dengan determinan. Kita tengok dulu. Tadi dia pertama adalah U2, U1. Oke. Ini ada U2. Ini U1. Ini minus U2. Dan ini 1 kurang U1. Oke, dapatkan determinannya sama dengan U2 dikali dengan 1 kurang U1 determinan dikurang dengan U1 dikali minus U2. Nah, ini dia. Maka hasilnya adalah U2. Ini kurang U1. Oh, ini silap ya. Ini 1 nih. Kita silap. Oke, ini U1. Woi, jangan silap, woi. Jangan ngantuk. U2, U1. Di sini tambah. Kurang-kurang tambah. 1 U2. Maka tinggallah U2. Nah, ini dia U2.
Nah, setelah dapat Jacobian, barulah kita boleh menghasilkan join density function baru terhadap U1, U2 dengan cara bagaimana? Yaitu ini kalau mau dibuat lengkap dengan cara menggantikan Y1 dengan H1 inverse dan H2 Y2 dengan H2 inverse dikalikan dengan ini ada Y di sini, Y1 Y2. Oke, Y1 Y2 artinya join density function lama, Y1-nya diganti H1 inverse dikali mutlak determinan. Sama dengan. Oke, kita buat sama dengan. Nah, karena tadi FY1Y2, kita balik sedikit. Nih. Karena FY1Y2 kita ini, maka kita boleh dapatkan di sini tentu 1 per beta kuadrat. Oke. Dikali dengan eksponen min 1 per beta. Nah, Y1 kita rubah tadi. Y1 tadi adalah, mana Y1? Nih, Y1-nya ini U1 kali U2. Di sini U1 kali U2 tambah. Ini tadi adalah Y2-nya U2 kali 1 kurang U1. Oke. Dikali dengan Jacobiannya tadi apa? Mutlak U2. Jacobian. Makanya dalam soal itu diketahui FU1U2-nya adalah 1 per beta kuadrat kali U2 eksponen. Oke, di sini min 1 per beta kali pula dengan tinggal nih habis tinggal U2 saja. U2. Nah, inilah yang diketahui di dalam soal tadi. Untuk batasnya lagi. Tadi batasnya Y1 besar dari 0. Karena kita tahu U1, U2, tadi Y1 besar dari 0. Oke, kita buat besar dari 0 aja lah. Besar dari 0. Dan Y2 tadi adalah U2 kali 1 kurang U1 besar dari 0. Nah, batas ini kalau dikelola dengan baik, coba kita kelola dengan baik, sama dengan 1 per beta kuadrat U2 eksponen min U2 per beta. Nah, batasnya tentu di sini kita lihat di sini U2. Di sini U2-nya besar dari 0. Sebelah ini 1 kurang U1 besar dari 0. Maka 1 besar dari U1. Ini dia. Kita tahu dia itu batas bawahnya adalah 0. Nah, ini dia. Ini kita wajib tahu karena batas bawahnya 0. Oke. Oleh sebab itu, kalau kita susun lagi dengan sempurna, maka FU1U2 ini adalah 1 per beta kuadrat U2 eksponen
min U2 per beta untuk 0 kecil dari U1 kecil dari 1 dan U2 besar dari 0. Nah, ini yang sama seperti di buku. Nah, ada terbukti kita kan. Cuman pertanyaan berikutnya, how? Dari mana? Bukan dari mana lagi, benar atau tidak? Tentu kita harus buktikan pula lagi ini satu atau tidak. Nah, ini tugas kita lagi. Maka kita akan membuktikan dengan mengintegralkan lipat 2. Yang satu batasnya 0 sampai 1, yang satu batasnya 0 sampai tak hingga untuk 1 per beta kuadrat U2 eksponen oke dia min U2 per beta. Di sini adalah batasnya yang di sini punya si di dalam 0 sampai tak hingga tadi bukan DY bro, DU bro. Hati-hati bro, kita cerita DU bro, bukan DY. Nah, kita di sini DU2 batas luarnya tadi DU1. Nah, kita ada kerjakan yang di dalam dulu. Kita tarik konstannya keluar. Integral 01 1 per beta kuadrat. Nah, integral 0 tak hingga U2 eksponen min U2 per beta DU2 DU1. Nah, lihat yang di dalam yang saya kasih tanda ini. Nah, ini cara mengerjakannya kita harus berpedoman pada fungsi densitas peluang gamma. Ingat, bukan fungsi gamma tapi fungsi densitas peluang gamma. Fungsi densitas peluang gamma, keterangan lengkap tentang fungsi densitas peluang gamma, keterangan lengkap tentang fungsi, tentang fungsi densitas peluang gamma, tentang fungsi densitas peluang gamma, gamma dapat diperoleh dari kampus dunia maya, www.radoinstitute.com. Oke. Ini pada menu bahan ajar teori probabilitas. Probabilitas. Nah, itu tengok nanti di situ ya. Masuk di www.radoinstitute.com lalu ambil teori probabilitas, saudara akan menjumpakan keterangan lengkap tentang fungsi densitas gamma. Nah, secara umum kita berikan di mana fungsi densitas peluang gamma itu bentuk umumnya adalah Fy sama dengan Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa kali dengan fungsi gamma. Pengalinya baru fungsi gamma namanya. Untuk Y besar dari 0. Nah, kita kasih batas. Oke. Nah, kalau disebut fungsi densitas peluang, maka integral fungsi densitas peluang gamma ini untuk Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta
dibagi dengan beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa dy itu adalah 1. Tengok di kampus dunia maya itu ada buktinya lengkap. Maka kalau begitu untuk mencari integral 0 tak hingga y berpangkat y alfa kurang 1 eksponen min y per beta itu dy adalah beta berpangkat alfa dikali dengan fungsi gamma alfa. Nah, pada soal yang dalam kurung, integral dalam kurung, coba lihat integral yang kita tandakan tadi. Di sini 0 tak hingga, di sini U2, di sini eksponen min U2 per beta DU2. Jika saya modifikasi soalnya itu sedikit menjadi integral 0 tak hingga, di sini U2-nya berpangkat 2 kurang 1, di sini eksponennya min U2 per beta, tidak saya rubah, DU2, maka di sini akan menghasilkan, akan persis seperti fungsi densitas peluang gamma, alfanya 2, betanya tetap beta, maka hasilnya adalah beta kuadrat, karena beta berpangkat alfa, beta kuadrat, dikali gamma alfa beta, gamma 2. Gamma 2 itu, nah, dikali gamma 2, kita tahu gamma 2 itu adalah 2 kurang 1 faktorial. Berarti hasilnya adalah beta kuadrat. Nah, ini dia. Lalu integral kita sekarang, karena ini telah kita peroleh tadi, oke, ini telah kita peroleh bernilai beta kuadrat, maka integral kita sekarang adalah 0,1, oke, 1 per beta kuadrat dikali integral tadi yang di dalam kurung itu beta kuadrat. Tinggal lagi DU1. Nah, ini dia. Oh, ini batasnya. Oke, beta kuadrat. DU1. Hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Ini tinggal lagi DU1. Nah, ini kan tinggal integral 0,1 1 kali DU1. Apa dia? U1 untuk batas 0,1. Apa ya? 1. Nah, maka kita telah membuktikan bahwa benarlah fungsi densitas tadi, bahwa kita memang meyakini join density function terhadap U1, U2 tadi yang berbentuk 1 per beta kuadrat untuk U2 eksponen min U2 per beta, oke, dengan U1-nya 0 sampai 1 dan U2-nya besar. Oke. U1-nya 0 sampai 1 dan U2-nya besar dari 0 adalah memang join density function. Nah, lalu kita dapatkan pula marginalnya lagi. Oke, kita dapatkan marginal. Marginal yang pertama akan kita tentukan HU1. Nah, untuk mencari HU1 tentu kita integralkan pula terhadap U2. Nah, batas dari U1 tadi adalah 0,1. Fungsinya seper beta kuadrat, nih joinnya kita integralkan terhadap U2. Kalau U1 terhadap U2. Batas U2 tadi 0 sampai tak hingga, sorry maaf. Kalau kita integralkan terhadap U2, batasnya sampai ya dari batas U2 tadi batasnya itu 0 sampai tak hingga. Nah, ini jangan salah nih.
U2 eksponen min U2 per beta DU2. Nah, ini integralnya tentu seperbetanya saudara keluarkan, seperbeta kuadrat. Tinggal di sebelah dalam 0 tak hingga U2 eksponen min U2 per beta DU2. Nah, saudara tahu tadi, ini adalah udah kita selesaikan merupakan dengan memanfaatkan fungsi densitas peluang gamma, maka integral sebelah dalam itu adalah seperbeta kuadrat dikali dengan beta kuadrat. Nah, ini dia. Karena integral sebelah dalam adalah beta kuadrat sama dengan 1. 1 aja. Jadi F seperbeta kuadrat tadi ini di dalamnya integralnya adalah beta kuadrat, sedangkan di luarnya seperbeta kuadrat, maka integralnya diintegralkan tadi ini beta jadi 1. Untuk U1-nya tadi 0. Karena batasnya itu dia tidak terpisah, saling bebas, makanya enak kita gitu. 1. Nah, kita dapatkan pula GU2, marginal U2. Marginal U2. Nah, ini katanya terbukti dia sebagai bentuk uniform 01. Nah, uniform, kita tahu uniform itu rumusnya 1 per theta 2 kurang theta 1, 1 per 1 kurang 0, ya betul, uniform 01. Nah, ini terbukti. Benar, uniform 01. Nah, terbukti. Sekarang marginal U2 integral 01, karena kita integralkan terhadap U1 pula. 1 per beta kuadrat. Oke. U2 eksponen min U2 per beta DU1. Nah, karena kita integralkan terhadap U1, ya semuanya hasilnya terhadap U1 lah. Nah, oke. Maka integralnya menjadi, ya integralnya kan mudah saja kan. Apa integralnya? Seperbeta kuadrat. Oke. U1 U2. Oke. Eksponen diintegralkan U1 U2 eksponen min U2 per beta. Oke, D untuk batas 01. Oke, kita kerjakan, kita batas di sini dulu. Oke, kita kerjakan menjadi kalau U1-nya 1 ya menjadi ya tetaplah sama dengan seperbeta kuadrat U2 eksponen min U2 per beta. Untuk U2, nah karena U2-nya besar dari 0. Nah, ini dia. Nah, kita tahu bahwa ini kalau apakah kedua-duanya benar diintegralkan 1? Pasti. Kalau fungsi ini kita integralkan terhadap U1 lagi, tentu hasilnya 1 kan? U1 masukkan batas. Nah, ini kita integralkan juga di dalam fungsi dengan memanfaatkan fungsi densitas peluang gamma. Ini beta kuadrat dikali seperbeta kuadrat 1, karena batasnya kan 0 sampai tak hingga. Nah, sekarang akan dibuktikan lagi gitu. Apakah fungsi ini saling bebas? Nah, ini betul. Ini adalah fungsi gamma, densitas peluang gamma. Fungsi densitas peluang gamma. Peluang gamma. Seperti soal B tadi. Dengan alfanya 2.
alfanya 2, betanya tetap beta. Beta, beta. Dari mana kita tahu bahwa 1 per beta kuadrat U2 eksponen min U2 beta itu gamma? Kita cek bahwa fungsi densitas peluang gamma itu kan sama dengan Y alfa kurang 1 eksponen min Y per beta, oke, dibagi dengan beta berpangkat alfa, gamma alfa. Ini kalau variabel acaknya Y. Kalau kita ganti variabel acaknya U, tentu dia menjadi U berpangkat alfa kurang 1, eksponen min U per beta. Nah, coba saya ganti bahwa, oke lah biar nak bingung, saya buat U aja lah, biar nak bingung nanti. Kalau U tentu yang dikatakan densitas peluang gamma, U alfa kurang 1, eksponen min U. Min U ini U2. Oke, saya pakai U2 biar oke enggak usah tetaplah ini aja lah min U per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa, gamma alfa. Untuk U besar dari 0. Nah, coba saya ganti alfanya 2 dan beta tetap. Jadi kalau alfanya 2 tentu dia menjadi U, alfanya 2 kurang 1, 1 tetap U, eksponen min U per beta, tetap betanya. Oh, ini kita percantik dulu. Okay. Min U per beta dibagi dengan beta tetap. Alfanya beta kuadrat. Gamma alfa, gamma 2. Gamma 2 itu. Nah, karena gamma 2 itu 1, maka dia tinggal 1 per beta kuadrat U eksponen min U per beta. Ini kalau U. Kalau U2 tentu ganti U2 pula. Nah, sama hasilnya dengan ini. 1 per beta kuadrat U2. Berarti soal ini telah kita buktikan yang pertama tadi marginal U1 uniform, marginal U2 gamma alfa beta. Tinggal yang terakhir yang kita buktikan adalah apakah dia saling bebas. Cara menunjukkan saling bebas, FU1 join density functionnya sama dengan hasil kali marginalnya. Oke. Oke, tadi ini joinnya tadi apa? Joinnya 1 per beta kuadrat U2 eksponen min U2 per beta. Nah, marginal U1 tadi 1. Nah, gitu. Sedangkan marginal U2 tadi apa? 1 per beta kuadrat U2. Oke. Eksponen min U2 per beta. Nah, karena hasil kalinya sama, nih sama, maka dapat dikatakan join dari U1 U2 ini variabel acak U1 U2 saling bebas. Nah, variabel acak U1 dan U2 saling bebas. Saling bebas. Saling bebas. Atau disebut dengan independen. Nah, independen. Nah, ada yang tadi masih bertanya mahasiswa, coba tunjukkan dulu Pak yang mana uniform dan gamma tadi. Oke, kita tahu uniform itu kan kalau kita gunakan FU yang dikatakan uniform 1 per theta 2
kurang theta 1 untuk U di dalam theta 1 dan theta 2. Ini bentuk umum uniform. Nah, tadi ada yang tanya mahasiswa tuh, jelaskan dulu uniform. Nah, karena tadi marginal H1 yang kita peroleh adalah 1 untuk batas U1-nya 0 untuk batas 0 sampai 1, ini kan dia uniform. Dari mana kita tahu uniform? Uniform itu tadi bentuk umumnya 1 per theta 2-nya 1, theta 1-nya 0, maka 1 per 1, 1 gitu. Nah, ini yang dikatakan 1 tadi marginalnya. Maka H1 dia uniform. Nah, kalau gamma tadi udah kita jelaskan. Tadi marginal GU2 kita adalah 1 per beta kuadrat U2 dikali dengan eksponen min U2 per beta. Nah, ini adalah berbatas U2 besar dari 0. Ini tadi marginalnya. Nah, fungsi ini dikatakan dia fungsi densitas peluang FDP, fungsi densitas peluang gamma, fungsi densitas peluang F bukan P, fungsi densitas peluang gamma untuk alfanya 2 dan betanya tetap beta gitu. Kenapa disebut seperti ini? Karena fungsi densitas peluang gamma yang umum, oke. Kalau kita coba terangkan, kita bersihkan dulu ini biar enggak jelas. Oke, kita coba jelaskan. Kita tarik ke bawah dulu. Kita tarik ke bawah. Ini kita bikin keterangannya ke bawah, variabel acak U1 dan U2 saling bebas independen. Independen atau saling bebas. Independen. Terbukti independen tadi. Nah, ini tadi kita lanjutkan. Kenapa ini dikatakan fungsi densitas peluang gamma alfa 2 beta-beta? Karena kita sebutkan tadi bahwa bentuk umum fungsi densitas peluang kalau saya variabel acaknya U adalah U alfa kurang 2. Ini kalau variabel acaknya U. Kalau Y ya pakai Y. Eksponen min U per beta. Nah, ini dia. Dibagi dengan beta alfa gamma alfa. Untuk U besar dari 0. Nah, kalau saya masukkan alfanya 2, betanya beta, maka dia menjadi U. 2 kurang 1, 2, eksponen min U per beta, betanya tetap. Dibagi dengan beta kuadrat. Dikali dengan gamma alfa, gamma 2. Nah, kebetulan gamma 2 ini 2 kurang 1 faktorial. 1 faktorial, 2, 1 faktorial itu 1. Jadi di sini adalah 1 per beta kuadrat. Nah, ini 1 per beta kuadrat. Eksponen U dulu. Oh, dikasih kali U dulu. Eksponen U dikali eksponen min U per beta. Nah, kan sama dengan ini. Hanya ganti U2 beta 2. Oke, keterangannya cukup menarik pada pertemuan kali ini. Kita satu soal bisa belajar 5 hal. Maka kita akan jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Tentu saja dengan tujuan untuk membangkitkan semangat mahasiswa. Terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Dan Assalamualaikum